Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha hari ini? Insya Allah sehat ya. Sesuai dengan jadwal yang kalian terima, hari ini di masa Ta'aruf Siswa Madrasah, kita akan belajar mengenal salah satu program yang ada di madrasah, yaitu program Madrasah Riset. Tapi terlebih dahulu, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu adalah Surya. Ibu adalah salah satu guru matematika yang ada di MTSN 1 Lampung Utara. Baiklah, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu Madrasah Riset. Program Madrasah Riset ini adalah inisiasi langsung dari Kementerian Agama. Jadi, dari Kementerian Agama diluncurkan program ini ke seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Apa tujuannya? Yang pertama, menumbuhkan budaya meneliti. Indikasinya, siswa-siswa madrasah dan semua warga madrasah memiliki sikap kritis terhadap fenomena yang ada. Lalu, yang kedua, itu tujuannya adalah menumbuhkan kebiasaan atau budaya cross-check. Jadi, untuk semua peristiwa, kejadian, atau fenomena yang ada, kita dibudayakan, dibiasakan untuk cross-check kebenarannya terlebih dahulu. Jadi, jangan menyimpulkan sesuatu tanpa sebelumnya cross-check terlebih dahulu kebenarannya. Jika kita sudah terbiasa cross-check, maka kita akan terhindar dari sebuah virus yang namanya virus hoax. Lalu, apa tujuan utama Kementerian Agama meluncurkan program Madrasah Riset? Tujuannya adalah melahirkan peneliti-peneliti profesional dari madrasah-madrasah yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Harapan kedepannya tentunya mampu membawa nama baik negara kita Indonesia tercinta. Untuk mensukseskan program ini, Kementerian Agama menyediakan sebuah ajang perlombaan untuk peneliti-peneliti baru dari madrasah, yaitu MyRes. Kegiatan MyRes ini diadakan setiap tahunnya. Jadi peluang kita sangat besar mengikuti lomba tersebut karena tiap tahun diadakan. Bagaimana? Tertarik dengan program ini? Yuk ikuti pemaparan materi dari Ibu. Program Riset Madrasah disampaikan oleh Ibu Surya, MTSN 1 Lampung Utara. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan riset? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, riset adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Itu manfaatnya dari riset nantinya, mendapat fakta yang baru atau pemahaman yang lebih baik. Lalu, langkah-langkah awal untuk melakukan riset itu ada 4. Yang pertama, menemukan masalah. Lalu, memunculkan pertanyaan. Mencari referensi atau sumber bacaan, dan kemudian berkonsultasi kepada guru sesuai bidang riset kalian. Kita bahas satu-satu ya. Menemukan masalah. Jadi, untuk memulai sebuah riset, kita harus menemukan dulu masalah. Masalah ini bisa dari berbagai aspek kehidupan. Bisa dari aspek keagamaan, sosial budaya, maupun sains. Jadi, masalah ini muncul akibat dari pengamatan kita terhadap peristiwa, fenomena, atau berita yang ada di sekitar kita.
Ibu berikan contoh ya. Misalkan di sekitar kita terlihat seperti ini. Ini terlihat gambar enceng gondok, sampah organik. Ini sisa makanan ya. Lalu di sini ada pelepah daun pisang kering. Di sini sampah anorganik ya. Ini ada botol dan kaleng-kaleng. Nah, begitu banyaknya ini tentu akan menimbulkan permasalahan. Dari permasalahan yang ada ini, kita ingin ada solusi. Bagaimana pemanfaatan barang-barang atau benda atau sampah seperti ini agar lebih bermanfaat. Karena ada permasalahan ini, begitu banyaknya enceng gondok atau pelepah pisang, sampah organik dan sampah anorganik, maka muncul langkah kedua, yaitu memunculkan pertanyaan. Dari banyak permasalahan, Ibu ambil contoh di sini permasalahan banyaknya daun pisang kering, seperti itu ya. Jadi Ibu munculkan permasalahan seperti itu, lalu Ibu daftarkan solusi-solusi yang mungkin. Ibu berpikir, apakah bisa daun pisang kering diolah menjadi makanan ternak? Kalau seperti itu, ternak apa yang bisa memakannya? Lalu bagaimana mengolahnya? Jadi banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu kita berpikir lagi, apakah mungkin daun pisang itu bisa untuk kesehatan atau yang lainnya? Lalu apa kandungan yang terdapat dalam daun pisang? Iya kan? Setelah tahu apa kandungan yang terdapat dalam daun pisang kering, kita juga bisa berpikir, apakah bisa bahan ini untuk kosmetik? Begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, lalu langkah ketiganya yaitu kita mencari referensi atau sumber bacaan yang bersesuaian dengan tema atau masalah yang kita ambil. Dari mana referensi itu? Referensinya bisa dari buku, bisa juga dari skripsi, tesis, maupun disertasi. Ini hasil penelitian yang bersesuaian dengan tema atau masalah yang kita ambil. Lalu bisa juga dari artikel ilmiah. Jadi, sumber referensi ini dapat kita gunakan sebagai masukan buat kita. Apakah masalah ini sudah ada solusinya? Kalau sudah ada, mungkin kita bisa menambahkan metode baru atau inovasi baru. Setelah itu, kalian sudah menemukan masalah, sudah banyak pertanyaan, sudah mencari referensinya, kalian bisa berkonsultasi kepada guru. Jadi, berkonsultasilah kepada guru yang bersesuaian dengan bidangnya. Misalnya kalian yang diambil adalah permasalahan bidang keagamaan. Sesuaikan lagi materinya, apakah itu berhubungan dengan SKI, akidah akhlak, bahasa Arab, fikih, atau Al-Quran, hadis. Begitu juga dengan bidang sosial. Apa permasalahannya? Lebih tepat kemana? Guru IPS, PKN, seni budaya, atau guru yang lain. Begitu juga di bidang sains. Ya, bisa kalian temui konsultasi dengan guru IPA dan matematika, sesuaikan dengan masalah yang kalian ambil. Setelah kita melakukan langkah-langkah awal, kalian konsultasi dengan guru, insya Allah nanti guru yang akan membimbing kalian untuk mengikuti prosedur sebuah riset yang baik dan benar. Jadi cukup sampai di sini langkah-langkah kalian. Yang penting kalian temukan dulu permasalahan ya. Lalu daftarkan pertanyaan, cari referensi, konsultasikan kepada guru. Kalau kalian tertarik dengan program ini, kalian bisa berkonsultasi dengan guru yang bersesuaian dengan bidang permasalahan yang kalian ingin teliti. Namun, perlu diingat di sini, adapun syarat sebuah riset. Jadi, riset itu
Yang pertama, harus memiliki nilai manfaat. Penelitian itu membutuhkan biaya dan dana. Jadi, alangkah sayangnya kalau penelitian itu tidak memiliki nilai manfaat. Jadi, yang pertama itu, lakukanlah sebuah riset atau penelitian yang memiliki nilai manfaat. Yang kedua, adanya kreativitas. Jadi, kita harus kreatif, memunculkan ide-ide baru atau pengembangan terhadap ide yang sudah ada. Dan tak kalah pentingnya, sebuah riset harus bersifat original. Yang artinya, penelitian atau riset itu asli hasil karya sendiri. Tidak boleh hasil dari plagiat. Ya, ingat, jangan sekali-sekali menjadi plagiator, yaitu mengambil karya orang lain. Oke? Demikian saja pemaparan materi riset madrasah kali ini. Dan di ujung pertemuan kita hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas atau yang disebut dengan kuis. Yaitu, kalian amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Temukan sebuah masalah yang membutuhkan solusi penyelesaian terhadap masalah tersebut. Kemudian, tuliskan permasalahan tersebut serta daftarkanlah beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Demikian saja pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.